Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Theodora Geraldine Meinardone, biasa disapa Dolin, asal sekolah SMA Negeri 1 Bajawa. Dengan mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Di sini saya berdiri pada posisi tidak setuju karena pejabat pemerintah harusnya dapat menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Diketahui pula influencer adalah seseorang atau figur dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan, dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikutnya. Alasan bahwa influencer dapat dijadikan pejabat pemerintahan sebagai media dalam menyampaikan sosialisasi kebijakan adalah: yang pertama, influencer itu mengajak audiens untuk menggerakkan sebuah produk atau jasa karena opini mereka dapat dipercaya. Yang kedua, standar influencer karena jelas mereka mempromosikan produk atau kebijakan sebagai bagian dari bisnis. Yang ketiga, secara prinsip influencer mempunyai posisi branding tersendiri dan memberikan pengaruh di masyarakat. Di era globalisasi sekarang, percepatan perubahan dan dinamika difasilitasi salah satunya oleh perkembangan teknologi yang masif. Dalam proses penyampaian informasi atau sosialisasi kebijakan, kita mengenal 3 istilah. Pertama, faster. Faster adalah penyampaian informasi yang menjadi lebih cepat. Yang kedua, cheaper. Akses kepada informasi menjadi semakin terjangkau, memiliki harga perangkat yang murah. Dan diper, aktor yang terlibat dalam panggung kehidupan global semakin dalam, banyak, dan meluas. Kita sekarang hidup di era globalisasi. Kita hidup di era digital, di mana segala hal karena perkembangan teknologi, maka segalanya menjadi lebih mungkin karena perkembangan teknologi itu dapat mendukung dalam berbagai segi kehidupan. Salah satunya adalah politik untuk menyampaikan kebijakan pemerintah. Di dalam video yang telah kami tonton mengatakan bahwa influencer tidak dapat digunakan pejabat pemerintah sebagai media dalam mensosialisasikan kebijakannya karena di sana akan tidak adanya masukan, kritik, saran, atau penolakan dari masyarakat. Sementara dalam setiap unggahan, dalam setiap konten, dalam setiap program yang dilakukan oleh influencer, pasti ada masyarakat yang menyampaikan masukan, kritik, saran, atau penolakan. Karena pada era saat ini kebanyakan segmen masyarakat menggunakan media sosial. Menurut Eson, proses pengambilan keputusan atau kebijakan dipaparkan dalam skema input, proses, output, dan feedback. Influencer dapat berperan dalam proses input dan feedback, di mana mereka dapat menyampaikan sosialisasi dan juga memberikan promosi bahwa mereka adalah media yang mensosialisasikan kebijakannya. Dengan ini kami berdiri pada posisi kami sebagai tim yang tidak menyetujui mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Diliput dari media.com, Doni mengatakan bahwa penggunaan influencer
hanya untuk memperluas jangkauan sosialisasi kebijakan, terutama di kalangan masyarakat. Program pemerintah sejatinya harus dipahami seluruh lapisan masyarakat, dan sebagian masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial. Oleh karena itu, kami tidak menyetujui pernyataan bahwa jika menggunakan influencer, maka masyarakat tidak akan memberikan masukan, kritik, saran, dan penolakan, karena pastinya dalam sebuah program yang dilakukan oleh influencer, salah satunya mensosialisasikan kebijakan pejabat pemerintah, pasti ada masyarakat yang memberikan masukan, bahkan penolakan. Diliput dari media Indonesia.com, influencer digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan, kecuali influencer digunakan untuk menyampaikan kebohongan. Kalau menyampaikan kebenaran, why not? Doni mengatakan, bukan tidak percaya dengan kebijakannya sih baik-baik saja, tapi supaya orang semua paham bahwa kebijakan ini untuk suatu yang baik dan bermanfaat. Dengan ini saya berdiri pada argumen saya bahwa saya tidak menyetujui argumen ini, tidak menyetujui mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena influencer adalah seseorang atau figur yang dalam media sosial mempunyai jumlah pengikut yang banyak, dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikutnya. Saya Theodora Geraldine Menarindone, sekian dan terima kasih.